akan membatalkan suatu amal ibadah. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf sekira mengetahui yang akan membinasakan nilai pahala ibadat suatu amalan yang kita kerjakan. Ya. Tiada sekali-kali diterima nilai amal ibadahnya atau amalnya, bahkan bisa masuk kepada syirik, ya, karena dia berpura-pura. Berarti kembali ke halaman 2 dulu ya. Soal apa hukumnya pada orang yang meninggalkan menuntut ilmu yang 3? Diperjelas berarti ya. Jadi tidak mengetahui ilmu tasawuf, tidak paham ilmu fikih tuntas, tidak pula mengetahui tuntas ilmu fikih atau usuluddin ya. Maka hukumnya adalah fasik. Orang fasik yang wajib tiada sah jadi wali nikah dan tidak sah jadi saksi, bahkan rais kemarin ya. Soal mana datangnya fafa itu? Berarti fafa itu bahasa kita apa? Miskin fafa itu ya. Nah, apa sebabnya datang miskin gitu ya? Jawab, bermula datang fafa itu adalah karena ketiadaan akal. Dan jikalau ada akalnya, panjang ikhtiar. Terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak cita-cita. Karena ilmu dah ada, cita-cita banyak. Maka itu tanda-tanda orang hidup miskin. Tidak suka berbuat ya, angan-angannya banyak. Apa nama itu? Suka berhayal. Panjangan angan enggak? Iya. Soal, dan mana yang sebaik-baik perempuan? Perempuan terbaik ya. Jawab, sebaik-baik orang perempuan itu ada 4 tanda perempuan terbaik. Ada 4. Pertama, memelihara akan harta suaminya. Harta suaminya serta cermatnya. Harta suami itu apa aja? Harta suami. Harta suami itu apa saja? Diri kita juga. Istri sendiri harta suami. Iya. Anak harta suami itu Bu. Jadi dipelihara harta dirinya, berarti sangat dia menjaga keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Itu tanda-tanda perempuan Terbaik. Terbaik ya. Wanita soleha. Wanita soleha itu dia. Kalau istri zaujatul soleha. Kedua, memelihara dirinya. Jadi harta suami, dirinya sendiri, dan dirinya sendiri juga masuk harta suami. Daripada apa? Dari pekerjaan yang maksiat. Serta ada agama. Jadi agama itu sangat menentukan. Kekurangan agama, maka maksiat banyak dilaksanakan. Agama itu bahasanya bahasa Sanskerta, bukan bahasa Islam. Agama terdiri dari A dan gama. A berarti tidak, gama berarti kacau. Kan itu kepala sekolah ya. Jadi tidak kacau. Agar hidup tidak kacau, wajib beragama. Jadi pakai baju saja ada agama, agar tidak kacau. Pakai jilbab saja ada agama, agar tidak kacau. Pakai sandal saja ada agama. 1 nomor 8 sandalnya, 1 nomor 11 kacau. Agar tidak kacau beragama, ada aturan. Nah, itulah ibarat dan bisa umpama kepada lain. Ketiga, perempuan terbaik itu adalah manis mulutnya, manis mukanya. Kepada siapa? Kepada suaminya. Manis mulut itu apa maksudnya?
menyenangkan kalau menyenangkan. setiap dia bicara suaminya Kalau basirunya apa nama bas? mengampok pokoknya melihat istrinya itu udah tenang. Itu dia. Maka kemarin kita bilang dalam wanita terbaik dalam hadis itu, iza nazara, apabila dilihat oleh suaminya semakin sayang kepadanya. Wa iza amara tuti'u, dan apabila disuruh oleh suami dia patuh dan taat, dan apabila tinggal pergi oleh suami dia tidak pernah melalaikan, tapi dia melindungi dirinya dan harta-harta suami. Jadi manis mulut ini artinya bukan tidak dia kadang memberi usulan, cuma dengan bahasa yang tidak menyingkungkan. Ini kan banyak kan, bunga namanya. Itu dia. Jadi manis mulut itu. Lalu manis mukanya. Manis muka ini, maka dalam hadis itu, kamu tidak akan mampu membahagiakan semua orang dengan harta yang kamu miliki. Yang bisa membahagiakan semua orang adalah wajah berseri dan watak yang baik. Wajah berseri. Jadi manis muka. Jadi waktu itu Aisyah sedang haid. Tubuhnya berkeringat. Karena dia belum mandi. Rasulullah keluar rumah. Lalu apa kata Rasulullah? Saya mau keluar sebentar. Aisyah pergi ke belakang, diambilnya gelas Nabi. Nabi itu ada gelasnya, gelas susunya satu. Lalu Aisyah, ya Rasulullah minum Aisyah. Rasulullah begitu Rasulullah minum, Aisyah minta izinkan aku ya Rasulullah. Bolehkah aku minum di mana bekas tempat bibirmu meletakkan tadi? Silakan. Senang hati Nabi. Itu menyenangkan wajah. Jadi ternyata manis muka itu tidak harus pakai Rexona, tidak harus pakai Hiblora. Pakai Rexona dulu, pakai Hiblora, pakai apa nomor? Bless on ya. Tidak harus pakai itu. Jadi kan kadang-kadang ada kita yang apa pergi dulu, rupanya di WC. Lupa di kantornya banyak wanita muda berdandan. Jadi terjadinya hal-hal yang rendah itu kadang berawal dari rumah yang paling rendah tidak dilakukan. Itulah awal. Jadi memang wajib kita memelihara suami itu, kalau tidak orang lain memelihara. Orang lain memelihara. Ya. Maka dibuat memelihara dirinya dan memelihara suami. Keempat, wanita termulia itu adalah apa yang keempat itu, Bu? Banyak sabar kepada suaminya serta bersungguh-sungguh sabar. Sebab sabar itu, Bu, ketaatan ibadat yang batin. Semua manusia bisa berkata sabar, tapi benarkah dia berlaku sabar saat terjadi musibah pada dirinya? Itu tidak semua orang. Maka sabar dimasukkan dalam taat ibadat yang batin, ya. Dan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini sepenuh hati, ya, bukan sekedar. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW kepada anaknya, siapa anaknya Nabi Muhammad SAW? Siti Fatimah. Apa kata Rasulullah? Hai anakku Fatimah, bermula surga engkau dan neraka engkau itu suamimu. Bermula surga engkau dan neraka engkau itu adalah suami engkau. Itulah siapa-siapa yang baik perangainya kepada suaminya, surga tempatnya. Siapa-siapa yang jahat perangai kepada suaminya, maka neraka tempatnya. Jadi beruntung, ya, walaupun dia uzur, ini untuk kebaikan mungkin boleh kita sebut, Bu, ya. Ibu kenal
ibu haja, anak-anak yang punya Dinia Putri. Dinia Putri ya. Ada di sana Profesor Eli, ada Eniwati Kaidir, doktor, ada Hasnawati, doktor. Dia 3 beradik perempuan yang doktor. Dia orang kenal kali dengan suami Kak Eni. Kayaknya lumpuhnya udah lebih 10 tahun. Ibu boleh tengok postingnya di Facebook. Boleh datang ke rumahnya. Ibu Eni itu orang yang sangat sibuk. Dia juga menjadi kepala ya, di Dinia Putri juga dia sibuk. Di Inusina juga dia sibuk. Dosen juga. Tapi suaminya tak pernah lalai lagi. Suami itu boleh sekali-sekali untuk diberi. Dia muliakan seperti raja. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Tapi kalau orang, nah dan itulah sabar akan suami. Jadi beruntung bunda ya, masih bisa mendorong gerobak bapak. Itulah surga. Tapi kalau tidak ngerti, perangainya jahat. Itulah tempatnya neraka. Masa dikasihnya ada dalam Hidayat Sirus Salikin, nanti lagi kita. Sirus Salikin itu 4 jilid. Dia 2 juz, 1 juz 2 jilid. Tebal ini. Itu kalau apa pula kalau itu kajian. Di dalam Sirus Salikin ini dibahas. Ini dibahas. Memasukkan enzim keringat antara hidung dan pipi ke dalam minuman suami. Di tangan suaminya tidak bisa melihat kemana-mana kecuali penunduk yang zalim. Paham bu? Apa istilah orang sekarang? Ciri neraka. Neraka itu. Ini sebelah kiri, sebelah kanan. Tak hidung, tak gigi, tak mata, tak telinga. Neraka tempat perangai jahat. Kerak neraka. Obatnya orang yang terdampak itu putih telinganya. Putih telinganya. Kalau putih telinga, dia hidup bagaikan kerakap. Dia hidup, tapi topeng, laksana robot. Bang, sana bang. Nah. Dia tak dengar lagi yang lain kecuali satu instruksi. Dan itu perangai jahat. Neraka wil. Neraka tempat. Ya. Jangan kita terjebak dengan itu. Jadi kunci suami itu tidak akan pernah lari. Kita berperangai jahat baik kepadanya. Ya. Jadi ada kasusnya, udah pergi suami itu sampai 4 tahun. Bahkan mungkin termasuk kisah yang kita kunjungi. Betul bu? 6 tahun. Tapi baliklah. Jadi udah 3 tahun, masuk tahun keempat. Apa terjadi perangai yang baik? Begitu suaminya meninggalkannya, pakaiannya dicucinya, dilipat, disusun dalam lemari, semuanya wangi, pakai plastik, pakaian, sepatunya, semuanya, sampai kaos kakinya tetap tersusun rapi. Dia hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau benar nih yang kulakukan, tunjukkanlah kebenaran itu ada pada diri. Tahun keempat, suatu hari pulang suaminya menemui anaknya, masuk ke kamar, terlihat pakaiannya masih rapi, seperti tidak ada apa masalah. Apa terjadi? Minta izin dia dengan redo meninggalkan dan balik dia kan. Perang yang baik. Dia hanya bisa menangis, tapi tangisnya haru. Dan itulah jadi tuntunan bagi anak-anak sampai sekarang. Nanti suatu hari bolehlah kita jalan-jalan juga ya. Bagaimana ibu yang berperangai baik. Ridwan pun merinding bulu rumah. Soal Ustaz, ya. mau tanya, yang ini yang istri yang berperangai jahat tadi Ustaz. Nah, itu kan rakawil tadi. Itu tuh untuk suaminya kalau dia tahu dia digituin oleh istrinya, ada
Ada enggak untuk ininya, penangkalnya? Atau Bagi suami. iya, Bagi suami, orang yang dekat dengan Allah SWT tidak kena ada pernah ya? mengalami apapun. Walaupun dilakukannya, tapi tidak berpengaruh atas diri. Itu Iya, iya. apapun dilakukan. Sebab dia setiap berlaku dibuat perangai jahat, ibaratnya racun, Iya. tak diminum oleh dia, tapi lewat dia terus ke sampai ke laut lepas. Laut lepas itu ke anus. Iya. Maka kadang ada bocor kita. Maka saya begitu Khalid bin Walid diundang oleh raja. Iya. Perempuan itu kan itu ya, Iya. disiapkan racun terbaik. Tapi karena Khalid bin Walid taat dan berilmu, berperangai baik, tetap diminum. Semua yang melihat itu tegang nafas juga, sesak nafas. Apa terjadi? Tidak ada perubahan. Begitulah Allah Maha melindungi. Jadi makanya orang yang sempurna itu tidak ada haufun wala hum yahzanun. Dia tidak pernah takut, tidak pernah bersedih apapun. Allah bersama Allah dia, bersama. Ustaz, Ya. yang tadi itu sekarang membawa hati untuk selalu sabar tuh Ustaz, apa tadi Ustaz? Membawa hati untuk selalu sabar, tentu ilmu tadi di awal buatnya. Ya. Ilmu. Makanya wajib menuntut ilmu. Dan meninggalkan ilmu inilah jadi fasik. Kenapa fasik? Itulah perangai jahat. Orang fasik itu kan, kalau filosofis kita, orang tua tiba di mata dipicingkan, tiba di dado dibusungkan, tiba ulang tahunnya dituntutnya, ibaratnya tiba ulang tahun suami. istri atau suami, dia pura-pura lupa aja. Ya, terkadang Itu deh Ustaz, maksudnya. terkadang dalam waktu keluarga Ustaz, ada seharusnya itu tuh tanggung jawab suami kan, tapi kita juga yang ngerjakan. Tapi jadi kadang-kadang kita sebagai perempuan kan ada sabarnya kadang-kadang hilang gitu kan. Tapi kalau paham kita ada ilmu di situ, maka itulah ladang amal bagi kita. Normal ya, surga Ustaz ya. Maka di Maroko itu dan di Yaman, dia punya sahabat yang kuliah di sana. Itulah dibilangnya. Karena di sana itu banyak mazhab Maliki. Guru besar banyak di sana. Dan juga banyak kurus daripada yang gemuk belah perempuan. Kenapa gemuk perempuannya? Karena perempuannya diberlakukan oleh yang berilmu tadi. Jadi belanja ke pasar suami juga, walaupun profesor. Itu dia. Mengambil air juga suaminya. Istri tidak nyuruh. Dan istrinya melakukan karena hal itu, tapi karena dia kena ilmu, dapat ibadah. Banyak ya, guru-guru. Dan kalau di Yaman hampir tidak pernah ditemukan perempuan berjualan di pasar katanya. Karena itu kerja. Laki kan. Dia aliyahnya di sana, sanawiyahnya di sana, S1-nya di sana, S2 baru kami satu lokal. Namanya Muhammad Nur. Orang Malaysia. Itu bunda ya. Jadi kalau kita lakukan ikhlas, maka itu ladang amal ibadah kita. Sabar itulah ladang amal. Lanjut. Dan mana perempuan yang celaka? Tadi kalau perempuan yang mulia tadi Bu ya. Mulia. Ya. Ini kalimatnya perempuan yang celaka. Kalau mulia bukan perempuan yang mulia buatnya. Tapi perempuan saja. Berarti payah mencari perempuan mulia tuh. Kalau celaka dibuatnya perempuan celaka. Berarti banyak perempuan Celaka. yang mulia payah. Betul Bu kalimatnya Bu. Betul. Kalau yang mulia satu dibuatnya. Kalau celaka berulang-ulang. Iya, betul. Ya. Memang betul mungkin Bu ya. Ya. Jawab. Adapun celaka perempuan
Bukan lagi perempuan-perempuan celaka perempuan no. celaka perempuan. Ini rasa menyindir awak kadang-kadang. Tapi bukan di situ ya. Celaka perempuan itu yaitu 4. Kalau yang mulia juga 4 tadi Bu ya. Iya. Nah, yang celaka juga 4. Pertama, jahat perangai. Nah, kan jahat perangai Bu. Jahat perangai termasuk yang tadi, serta hianat. Hianat. Mencuci baju lakinya, suaminya, tinggal duit. Andiang ya, bila aku rezeki awak kan. Ibaratnya ya. Hianat itu berarti ditinggal suami, dia bisa tidak menjaga kehormatan. Hianat akan harta suaminya, berarti harta suami itu banyak ribu ya, termasuk anak. Jadi kena anak-anak sambung, begitu suaminya pergi, makannya tidak sama dikasih. Anak kandungnya beda, anak tirinya beda, berarti hianat. Jangan sekali-kali dibuat istri, berarti dilarang dalam konsep orang berakal itu termasuk wanita yang sial. Jangan dibuat istri. Kedua, berbuat maksiat di belakang suaminya. Nah, ini yang dibilang hari ini apa namanya Bu? Selingkuh ya. Kiranya sholat tahajud, rupanya chatting dia dengan orang lain malam hari. Suaminya sholat tahajud, zikir, dia chatting. Hianat ya. Bermaksiat. Maksiat itu banyak ya, karena dosa. Jadi asimul ma'asi, maksiat itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dosa. Apa dosa? Dosa itu suka melakukan pelanggaran. Akibat suka melakukan pelanggaran, maka maksiat terjadi. Maka disebut dalam Al-Quran asimu wal ma'asi, berbuat dosa dan bermaksiat. Nah, tadi. Siap. Ketiga, perempuan-perempuan celaka itu adalah keji lidahnya. Keji lidahnya berarti suka keji, suka apa dulu? Suka mencela ya, mencela suami. Abang bunga aja, tolong lah bang aja. Orang tuh sama kerja aja bang, apa? Nanti barang. Iya. Masam mukanya, itu masam ya itu udah memahami ya. Iya. Bermuka masam. Pulang laki. Allah karim. Bukan masam ya. Kalau laki bermusam bukan masam kita boleh kan? Nggak boleh. Nggak. Maka dalam hadis itu Iya, Bunda, saya jelek seorang. kata Nabi itu, Kan tunkihal mar'ah, nikahilah seseorang itu disebabkan apa? Pertama li jamaliha, kedua lima liha, ketiga li nasabiha, keempat bizat taribat bidah. Mungkin wajahnya biasa saja, hartanya tidak terlalu biasa saja, ya. Turunannya biasa saja, tapi dia punya agama. Nikahilah karena agama. Maka dalam hadis yang lain, jangan kau menikah seseorang karena kecantikan, maka dia bisa melampaui batas. Jangan kau menikahi karena hartanya, maka bisa menghilangkan kehormatan diri. Tapi nikahilah karena agama. Insya Allah cantik dapat, harta dapat, turunan dapat. Maka sebelum menikah dia lisui, dia teneli lele, lisut hitam. Tapi karena dia zaujatun salihah, berperangai baik, tidak hianat, beranak 2, jauh lebih cantik saat dia daripada gadis. Ada Bu? Dah, banyak. Banyak. Dia punya kawan, dia anggap sahabat. Dia garim salah satu masjid di Kota Pekanbaru. Masjid Ubudiyah Bunda. Jalan Bambu Kuning. Kurus, pucat aja. Beristri dia dengan orang yang
yang kerja di laundry. Anak itu juga kurus. Ini untuk kebaikan kita ambil. 2 tahun kemudian kami bertemu. Ridwan lupa dengannya. Badannya besar, putih bersih rapi, istrinya juga udah pakai mobil. Dan ternyata udah sampai 3 laundrynya. Istrinya sangat patuh dan taat kepadanya. Sumber rezeki di sana. Maka pertengkaran itu melekat rezeki lari dari rumah. Makanya memelihara kucing saja, tuh tengok ada kucing-kucing yang sial. Ada 7 tanda-tandanya. Yang kaki-kakinya putih, kan ada Bu? Ada, dibahas. Yang pasti belang seperti banyak. Jadi tidak semua kucing itu membawa dalam konsep ilmu. Nah, sama. Maka terciptalah yang bintang 12 ya. Alhamdulillah bintang 12 itu Bu, udah dicetak sekarang. Bintang 12 itu kemarin. Cetak ISBN ya. Nanti kalau siap lah kita apa ya. Nah, itu bagus. Jadi seluruhnya dasarnya agama ya Ustaz ya. Mulai harusnya kan mulai beranjak dari mulai berkawin itu kan harusnya kedua belah pihak, bukan suami aja, bukan istri saja. Iya. Harus kedua-duanya gitu kan. Kalau satu kan pincang aja Ustaz. Makanya disebut namanya sekafaah. Sekafaah itu serasi. Bukan sekedar wajahnya, serasi ilmunya, serasi pemahamannya. Iya. Makanya kami sering menyampaikan saat kuliah, Kafaah. kalau ada pelita, janganlah dipasang lagi lilin. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang nyata di depan mata, kenapa jadi cari-cari jodoh soal yang lain? Ini kalian satu lokal, satu sekafaah, satu frekuensi, satu ilmu, mudah memahaminya. Iya, jadi jalan bisa bareng gitu kan. Kalau nak tuh pisah panjang. Ini satu teman SMA, satu. Nah, jadi ini ngomong tak nyambung kadang. Nah, atau kebalikannya. Makanya perempuan kalau S3 itu laki-laki Bayang. saya malas dia. Iya. S2 aja kadang malas dia. Cari sikap apa Pak ya? Sikap apa? Terlalu tinggi istrinya takut ya. Tapi Ustadz, ya itulah dasar agama tadi dia Ustadz. Kalau dilihat dari situasi sekarang ini Ustadz, apalagi dengan HP gitu kan, ada antara suami dengan istri kadang teguran main HP masing-masing gitu kan, sehingga yang korban anak gitu kan. Jadi istilahnya ya kita kan nggak melihat ke orang-orang kan keluarga istri dia anak kita kan gitu kan. Jadi sehingganya nggak yang disampaikan ini nggak masuk gitu. Itulah jauh panggang dari api. Yo Ustadz. Jauh panggang dari api. Nyayang ngeceknya, cuma awak ada yang kalau kiwa tapi ada cekak awak. Hanya ya. Jadi istilahnya kecewaan keluarga rumah tangga yang kaum muda gitu kan. Artinya secara etika tuh kayak awak lelaki dulu kok kalau awak kan etika dari santun awak gitu kan. Kayak gini kok nyayang ini regal kan. Jadi makanya itulah problema kaum muda gitu kan. suatu hari perlu juga lah kita bahas itu nanti. Namanya hidayatus salikin. Ya. Jadi hidayatus salikin itu mulai dari maksiatnya yang zahir, taatnya yang zahir, maksiatnya yang batin, taat ibadahnya juga taat ibadah batin. Inilah ilmu. Sebentar bujang. Ini ada apa? Nanti minta izin. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat kemarin. Cuma fotonya belum diambil. Ada foto diambil bergabung dengan MUI. Jadi dalam pelampiran kena MUI, foto MUI itu logonya tidak ada logo penelitian pengabdian akademisinya. Jadi kata Prof yang reviewer, ini fotonya disesuaikan. Itu dia. Jadi nanti mungkin ada datang kawan sini minta izin fotonya gitu. Ya, di mana posisinya wajah? Masuk ke dalam. Ini kajian khusus kami ini enggak semua orang tahu.
ketiga tadi keji lidahnya, Kita maaf ini. keji lidahnya, masam mukanya. Keempat, perempuan-perempuan celaka itu adalah banyak cemburu kepada suaminya. Banyak cemburu. Lambe suami pulang, Salah loh. salah loh. Lambe pulang, kamu aja lantas itu aja. Namanya suuzon. Zon. Itu tanda. Kalau suami boleh cemburu ya, Ustaz? Hah? Kalau suami boleh cemburu ya? Enggak. Kamu lawan. Dia bu. Enggak, kalau tengok dari sekarang. Nah, dan wajib Yang wajib cemburu itu adalah suami. pada orang laki-laki. Kalau laki-laki wajib cemburu. Jadi kalau polisi tak boleh Tanda cemburu. dia cintanya tidak boleh kepada yang lain. Itu. Jadi kalau perempuan tak boleh Perempuan cemburu. itu tanda cinta juga. Ustaz. Iya. Cuma dia disebut di situ banyak. Bukan tanda cinta. Cemburu. Banyak cemburu. Artinya negatif saya gitu. Itu dia. Bagaya suaminya. Salahnya. Dia pengen mengajar, menggata aja banyak. Mana lebih bisa guru? Guru tuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung sepatu Perhatian. dilihat akan dijadikan pedoman. Cacat sedikit, cacat moralnya. Ini kepala sekolah. Betul. Beda kita pergi berdandan, pergi pesta. Pergi pesta tidak dilihat orang. Semuanya. Tapi guru akan jadikan pedoman oleh anak bangsa. Dia wajib yang terbaik. Ini banyak cemburu. Jadi wajib cemburu itu ada tempatnya. Ya. Jikalau, jadi dan wajib cemburu itu pada orang laki-laki, dan jikalau soleh perempuan itu sekalipun, ya, tiada diterima amalnya dan sekalipun banyak ibadatnya, dan jikalau haji sekalipun, kalau banyak cemburu bagi perempuan, kena gudangnya suami yang soleh itu standarnya tadi, apabila dia melihat wanita cantik yang membuatkan hatinya terpikat, maka untuk menyelamatkan agama dan otak kotor, dia cepat wajib pulang. Wajib pulang. Sebab kata Nabi, apa yang kamu lihat tidak berbeda dengan apa yang ada di rumah. Makanya dia, maka mencari suami itu juga yang berilmu dan beragama. Nah, jadi yang suami yang cemburu tadi, yang wajib cemburu, yang punya ilmu dan agama, karena dia niatnya seperti itu. Berarti tidak akan ada niatnya selingkuh. Tapi kalau tidak macam itu, itu kelera nama suami. Baik aja. Sini aja Bu aja. Dia di fotonya. Sedang apa nih? Kaki pakai sepatu kaki itu. Bukan kaos kaki. Ya, gabung sini, Bu. Kami ini beginilah. Lanjut. Jadi habis bahasan kita tentang perempuan yang mulia dan perempuan celaka. Habis bahasannya. Kasar begini nak perempuan celaka. Celaka dibuat di situ, ya Allah. Iya. Yang celaka banyak dibuatnya perempuan-perempuan. Kalau yang mulia satu bahasanya. Jadi perempuan-perempuan yang tidak menjaga harga dirinya itu, Ustaz, itu termasuk celaka tuh, Ustaz, ya? Celaka tadi. Iya. Perangai jahat. Jahat ya. Masuk soal berikutnya lagi. Ya, surah sujud. Dan mana fardu dahulu daripada fardu, dan mana fardu di dalam fardu, dan mana fardu di antara sunnah, dan mana fardu kemudian daripada fardu. Alah, kalau mulai punya fardu. Mana fardu dahulu daripada fardu? Fardu itu yang diutamakan daripada yang diutamakan. Dan mana pula fardu daripada fardu, yang diutamakan di atas keutamaan, dan mana pula diutamakan itu antara dua sunnah, fardu kemudian baru fardu, sunnah baru fardu. Jawab, adapun fardu dahulu daripada
masuk halaman 29. Fardu dahulu daripada fardu yaitu ilmu. Jadi ilmu nomor satu. Ya. Mana ibarat pemuda atau laki-laki atau perempuan, dia udah bekerja atau dia baru pertama kita lahir, apa yang paling wajib? Pakaian, betul? Pakaian, apalagi makanan, Ya. betul? Tapi mana? Menuntut ilmu juga fardu, wajib. Kalau tidak ada ilmu, dosa. Mana yang lebih fardu di antara fardu? Menuntut ilmu dulu. Dengan ilmu pakaian dapat. Dengan ilmu kita bisa. Rumah wajib dibuat, buat ilmu dulu. Dengan ilmu rumah dapat. Buat rumah itu ilmu wajib. Fardu di antara fardu, ilmu nomor satu. Sebab dengan ada ilmu buat rumah, tanpa ilmu rumah itu tidak sudah tuh. Tahu yang rumah tak sudah kok? Ya. Bisa tambah sini, tidak membantu ada. Tapi kalau ilmu dulu buat rumah sekali buat selamanya. Dengan ilmu buat rumah bisa untuk sampai ke cicit-cicit. Ilmu. Ya. Adapun fardu di dalam fardu wajib di atas wajib yaitu hadir hati nomor satu. Kapan hadir hati? Di dalam sholat kepada Allah SWT. Jadi wajib melakukan sholat istikharah untuk memilih dua yang wajib. Letak konang dulu aja, memilih Pak Ismail atau satu dia PNS bu, dia guru ibaratnya. Satu lagi tidak PNS, cuma sawitnya 60 hektar. Sama-sama melamar ke waktu. Gimana yang dulu? Siapa diterima? Masuk yang kedua bu, sholat dulu. Sholat, tanya hati. Tanya ke hati. Topok dado tanya seleo. Ismail atau si Saparudin? Ismail dia orang baik, guru. Saparudin orang sopan, sawit banyak. Sekali 6 bulan umroh sama deh. Ikut guru, tapi tidak bisa umroh dah. Tapi dia PNS. Dia perlu sholat. Dia yang berilmu yang sholat tanya itu sholat lah. hati. Ya. Bawa Sholat. Ya. ngadu kepada Allah. Jangan curhat ke Facebook. Cek ke media pacar. Adapun fardu antara dua sunnah. Adapun fardu antara dua sunnah yaitu antara dua lubang hidung dan yang fardu kemudian fardu itu mencinta hidung mengerjakan lagi. Apa maksudnya kira-kira dia? Cinta hidung. Jadi dua fardu, dua sunnah, antara dua sunnah, fardu dan antara dua sunnah. Gimana caranya? Memilihnya mana yang diutamakan? Apakah dipilih salah satu itu maksudnya? Fardu dulu dikerjakan atau yang sunnah dulu kan itu? Diampamakan seperti dua lubang hidung. Apa artinya? Tidak bisa dibedakan. Ya, tapi bisa ditinggalkan salah satu bisa. Makanya saat kita berobat, satu ditutup dengan kapas masih hidup kita. Tutup keduanya masih hidup kita. Tapi kalau satu kurang, satu tersumbat, satu terbuka, jelek bentuknya. Artinya tidak boleh dilalaikan antara fardu dan sunnah. Maka dia sholat itu ada fardu, ada sunnahnya. Ada wajib, ada sunnahnya. Tidak bisa. Wudhu itu ada fardunya sampai di sini, sunnahnya sampai sini. Kapan indahnya? Fardu dan sunnah, jangan bedakan. Kan sempurna dia. Ini berwudhu, fardunya wajibnya sampai 2 tali tudung, sunnahnya sampai ke sini. Dua-duanya. Tak boleh dibedakan.
Kalau bentuk lubang hidung dua, cik tersumbe. Tidak bisa dibedakan. Ya. Dalam melaksanakan hukum syariah. Fotolah Zaki. Maju sini bunda. Maju. Nampak datanya dia. Ambil foto. Jangan duduk samping-samping. Tak nampak tanya nanti dia jauh jalan. Depan maju. Maju depan. Pakai ini ya. Maju ke depan bunda. Sini. Maju ke depan. Itu ada Nah, itu tuh rehal satu ah. Rehal satu. Rehal tuh, Belakang rehal tuh. ini. Rehal tuh pakai apa? Jadi pas asli bentuknya. Oh, iya. Nanti Iya, tak terkesan iya. numpang pula nanti. Udah jatuh di situ aja saya. Itu ya. Tak ambil foto tuh dengan Zaki ya. Zaki tuh. Iya nak. Oh bunda. Hei. Foto. Kok asyik main-main HP? Coba. Iya. Lewat tuh memang. Nah, lanjut kita ya. Sini sini. Kami tidak jalan mau dong. Sampai 10 kami paling lambat. Foto Tak sampai. Iya, 10 kan masuk lagi. Lanjut. Lanjut Lanjut lagi ya. Nanti Soal. nanti selanjutnya. Dan mana makna kalimat La ilaha illa Allah pada hakikatnya? Pak Ustaz, apa? Kita bawa itu. Mana makna lagi kajiannya? Makna kalimat La ilaha illallah. Jawab. Adapun makna kalimat itu pada hakikatnya, kalimat itu kembali domir kepada kalimat la ilaha illallah. La mustagniyan an kulli ma sihu wa muhtari'a ilaihi kullu ma adahu illallah. Artinya tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah Ta'ala yang kaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang lainnya. Kau nengok barang-barang lainnya itu lainnya ya. Jadi artinya tidak ada yang kaya ya, apapun yang ada di alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang berkehendak kepadanya dari alam ini kecuali kepada Allah. Kayanya, kehendaknya, apalagi semuanya hanya kepada Allah itu. Jadi kalau ada berkehendak selain kepada Allah, berkehendak ada yang lebih kaya dari Allah, ada yang lebih takut daripada Allah, ada yang lebih kita muliakan daripada Allah, ada yang lebih kita hormati, lebih cintai daripada Allah. Itu dia. Berarti dia belumlah mengesahkan Allah. Jadi makna la ilaha illallah tu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih dikehendaki, tidak ada yang bisa menyamai alam ini kecuali Allah. Jadi kalau memuji, makanya begitu nampak terbaik, alhamdulillah. Allah dapat puji. Kecelakaan, alhamdulillah. Allah dapat puji. Masya Allah. Astagfirullah. Kalau tidak kan, berarti nampak yang lain ya. Ini enaknya berkata, demi cintaku kepadamu. Demi cintaku kepadamu. Tidak ada kalimat demi kepada makhluk Ustaz. Ambil dulu foto pakai sepatu. Boleh masuk buat jalan. Boleh isi kita dulu. Ya. Dia dah tahu lah. Ambillah. Dia di jalan. Dia tidak ada. Dia masuk pula dia. Ya ya. Apa tuh? Berdiri. Di mana kami? Iya. Berdiri awak ya. Minta apa Pak tempat bisa? Oh Aku ini. juga. Ketua. Dewi Ah, pula. matikan dulu buatnya. Istirahat kita dulu sebentar ya. Banyak ledang sedikit. Siap. Keluar di mana? Lurus. Belok kiri. Bisa belok kiri bisa, belok kanan lagi. Ke sana boleh juga. Untuk paus itu. Pokoknya ke sana ya beloknya ya. Belok. Kiri itu belok kanan. Pokoknya ke sana arahnya beloknya nanti ya. Bisa keluar. Dalam waktu banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut ya. Soal dan beberapa martabat orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi martabat itu apa tuh Bu? Kedudukan. Kedudukan ya. Berapa kedudukan atau martabat orang menyebut la ilaha illallah? Berapa tingkat atau berapa macam atau berapa kelompok ya? Jawab, adapun orang yang mengatakan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah atas 3 martabat. Ada 3 tingkat. Martabat orang di level muqtadi, dan kedua martabat orang tingkat mutawassithah, dan ketiga martabat orang muntaha. Jadi muqtadi, mutawassithah, muntaha. Ada 3 tingkat berarti dalam penyebutan la ilaha illallah. Soal, mana perbedaan antara 3 orang itu atau 3 tingkat itu? Jawab, adapun orang muqtadi atau tingkat muqtadi, yaitu orang yang memandang daripadanya kepada Allah dan maknanya kepadanya. Berarti la ma'bud Illallah. bihaqqi illallah. La ma'bud bihaqqi illallah. Tiada yang disembah dengan sebenarnya illallah, melainkan Allah. Itu tingkat makna ya kepadanya, yakni orang muqtadi paling dasar. Berarti kalau ada saat kita menyebut la ilaha illallah, terbayang yang lain, berarti belum maujud. Belum maujud ma'bud kepada Allah. La ilaha illallah. Apalagi kalau mandang la ilaha illallah, dia tengok teman-teman, itu tidak ketemu. Belum sampai muqtadi saja la ma'bud bihaqqi illallah. Tak ada yang disembah sebenarnya bihaqqi illallah. Jadi kalau kita pacaran aja atau suami istri saja itu berkata, aku sangat mencintaimu ya, tapi matu kemana-mana. Tidak ada wanita di dunia paling cantik kecuali awak tu ni. Ini tapi nengok-nengok teman-teman, bagaimana perasaannya? Marah. Tak serius. Tak serius. Jadi la ma'bud tu bihaqqi Allah. Makanya orang suka duduk dibuat diatur di level, kan diatur. Ya. Muntaha kemarin begitu. Ya. Jadi nampak kali dangkalnya informasi dikuasai. Kadang membelakang kiblat. Membelakang kiblat, maduk ke jemaah. Nampak kali ya, enggak. Payah kita ya. Payah. Makanya mencari yang berilmu ya. Oh, Bapak di rumah, saya di masjid. Sikir kemana-mana mata nengok ya. Tak menengok ke dalam ya. Jadi la ma'bud bihaqqi illallah. Ya. Martabat ini syirik semata-mata. Lain jadi lah diucapkan percaya. Diucapkan beda, keyakinannya beda. Disebut di mulutnya Allah, hatinya ingat durian, dia lah jatuh dia. Jadi itu hampa sih yang ucap Ustaz. Berarti dia kalau masuk tanda orang berakal kemarin, dia mengetahui zahir dan batin, halal dan haram. Berarti belum masuk kepada akal. Tidak paham yang dia ucapkan. Maka Rabbil Alamin di kitab Makrifat, pandangannya aku tahu yang zahir dan yang batin. Syirik ya di level ini, martabatnya syirik di level muqtadi.
Jadi memang harus konsentrasi ya. Mm-mm. Il, la, il, la. Maka sebut la ma'bud illallah. Nanti ada lagi la matlub, macam-macam nanti. La maujud, la maksud illallah. Masuk yang kedua. Dan adapun martabat orang yang mutawassithah, berarti pertengahan. Orang yang memandang daripada Allah kepadanya dan maknanya kepadanya. Jadi tadi orang yang muqtadi, orang yang memandang daripadanya kepada Allah dan maknanya kepadanya. Dia mandang kepada Allah tapi maknanya untuk dirinya. Kalau mutawassithah, orang yang memandang daripada Allah kepadanya dan maknanya juga kepadanya, maka dia mengucap la matlub bihaqqi illallah, yakni tiada dituntut dengan sebenarnya melainkan dengan Allah. La ilah. Jadi Allah yang menuntut, ya. Allah yang kan memandang tadi daripada Allah kepadanya dan maknanya kepadanya. Makna kalimat Allah itu kepadanya dibuat oleh dia. Tadi kalau yang muqtadi, dia memandang makna itu kepadanya, tapi daripada Allah kepadanya dan maknanya kepadanya sendiri. Dan untuk di level mutawassithah, orang memandang daripada Allah kepadanya, tapi maknanya kepadanya juga, bukan lagi kepada Allah. Maka martabat ini syirik juga, tetapi halus syiriknya daripada martabat muqtadi. Ada wujudnya, masih ada kita. Masih ada kita. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujuduka zanbun la qiyasa lahu ma li ghairi. Kan ada apa kemarin, Bu? Bermula wujudmu itu dosa. Tiada kias baginya bagi lainnya. Halaman berapa tuh kalau di dalam wujudika itu? Halaman 4 kemarin ya. Kalau dalam Ma'rifat. Tentang mengungkap rahasia insan. Wujud insan itu adalah dosa. Kalau tidak diketahui, itulah dosa paling besar. Tidak mengetahui hakikat diri manusia, itulah dosa paling besar. Tak sadar diri kalau bahasa Allah, anda tahu diri. Yang maha diri yang waktu itu anda tahu. Maka itulah disebut dosa yang paling besar. Dan juga syirik di level ini. Dan adapun martabat orang yang muntaha, ketiga tadi, muqtadi, mutawassithah, muntaha. Ya. Dan adapun martabat orang yang muntaha, orang yang memandang daripada Allah dan kepada Allah dan maknanya juga kepadanya Allah. Ya. Maka ini disebut la maujud bihaqqi illallah. Tiada yang mewujud di dalam alam dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Allah wujud. Inilah makam yang digambarkan di halaman 5. Man ra'ah, kata Rasulullah SAW. Halaman 5 Ma'rifat. Dimanapun aku melihat, di situ ada Allah. Setulullah. Kalau bisa itulah selamat dong Ustaz. Maka martabat ini lepaslah daripada syirik. Iya. Inilah yang dituntut adanya.
itulah baru kita tidak disebut syirik. Jadi di level muqtadi saja dan di level mutawasithah masih terjebak dengan syirik. Dan mengingatnya Ustaz. Nah, karena nanti tidak serupa luar dan dalam. Maka disebut syirik. Berbilang. Syirik itu berbilang. Anda ada berbilang. Maka tidak boleh berbilang. Maka kalau bahasa kita syirik itu berselingkuh, berbilang. Istrinya ada, berbilang. Yang lain, selingkuh. Bahasa kita selingkuh, bahasa modernan ini selingkuh. Anda ada selingkuh. Sampai 3 tingkat dalam bahasan penyebutan la ilaha illallah. 3 martabat. Martabat muqtadi, mutawasithah, dan muntaha. Jadi minimal kalau dapat terlepas kita lah ya. Jadi, kalau mulai zikir itu memang tidak ada yang lain. Besok tanggal 20 mulai ya. Tanggal 20 malam 21 kita mulai i'tikaf. Mulai pengakuan. Kalau tidak pengakuan tidak ada. 10 tahun apa kawan tidak ada pengakuan, tidak ada. Apa pengakuan? Syahadat tauhid. Jangan lupa ya. Setelah itu Allah innallaha malaikatahu yusholluna. Allah berselawat kepada Muhammad. Maka selawat wajib. Syahadu an la Allahumma shalli ala Muhammad. Baru ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Setelah itu ucap Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kami lebih suka lagi Bu yang saman. Saman. La ilaha illallah. Jangan berbilang. Kan itu dia. Setiap berbilang terbatas. Jangan berhitung. Setiap berhitung terjangkau. Tapi karena ilahi anta maksudi waridho, kepuasan, redho, lakukan seberapa ikhlas. Mungkin 1 jam, mungkin 40 menit, mungkin 20 menit. Dan tak boleh tergopoh. Kalau ketika awak duduk tu bisa lah, bisa awak paksa, kalau lelapnya paksa bahasa tak. Tapi ketika awak mau melakukan aktivitas kan awak kan pengen jauh Allah kan gitu ya Ustaz. Jadi di saat awak kerajo kah, berjalan kah gitu kan awak sama Allah. Kadang-kadang kan pandang tu lapeh gitu. Apakah termasuk yang kategori tadi sama mutawassil itu nak? Kemarin ada kelompok orang yang hampir. Ada kemarin Bu ya? Di bawah nih. Ada mungkin kita lo masuk di hampir tuh. Walaupun kita berbuat apa saja, Ya. tapi hati kita tak ngomong. Ya. Dan lebih mantapnya sampai di peldaim, walaupun apa aktivitas kita paham dan jantung ismuzat. Ya. Napas keluar, ampas mata napas, aman. Dan itulah membuat kita tidak akan pernah lupa. Binasa itu kena lupa. Kenapa tidak lupa? Ada teman. Selama tidak lupa, insya Allah tidak binasa. Setiap lupa pasti binasa. Dia pagi sore aja gitu kan. Jadi Pagi kuncinya kerja, sore pulang. jangan pernah. Maka dibuat sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Oh, Bukan iya, mengerjakan. Iya tuh. Sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Yang istrikan di luar. Jadi beda kalimatnya. Kalau mengerjakan, dia mengerjakan tapi tidak ingat. Sholat dia Lupa. Iya. Lupa ini semua. Betul Bu? Jadi beda. Sholat tak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Berdusta sekali jangan. Tidak sama dengan mengerjakan. Mengerjakan bisa saja lupa. Tapi kalau tidak pernah lupa, pasti dikerjakan. Sedikit tapi muaranya meliputi zahir dan batin. Zikir tuh. Sholat tidak boleh lupa, berdusta sekali. Kesalahan itu.
Jadi contohnya wak mau tentang peluang Ustaz. Wak kan membanggakan diri wak kan Allah wak kan ada kan Ustaz. Jadi Syahadat. yang tidak ucapkan gitu kan. Ya. Berarti kan Allah yang bekerja gitu. Ada pengakuan Yang itu masak termasuk Allah istighfar, gitu gitu. kan. Dalam Lihat, martabat, Ustaz. Hah? Syahadatnya. dalam martabat hakul yakin ya. Iya. Serahkan kepada Allah. Berarti mempanakan diri. Iya. Kalau udah mulai mempanakan diri, dengarkan instruksi. Jangan-jangan nanti sedang begini, balik, ya balik. Mm-mm. Kan suruh balik, bukan terbakar. Oh ilahi. Setelah Gitu. kemarin ilahi. Selama pol, aman. Ragu, nah sah. Kadang-kadang dapat Ustaz rasanya ada dua diri ke rasa kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang dapat. Tapi ya itulah itu praktek Ustaz. Tapi harus dicas tadi ya Pak Ustaz. Kalau tidak dicas lupa lah boleh Ustaz. Dok lampu. Ya. Dicas. Asik belajar. Kita lanjut lagi yang lain. Ya. Soal dan apa janji kalimat la ilaha illallah itu? Janji kalimat la ilaha illallah. Jawab. Adapun janji kalimat itu mengandung nafi dan isbat. Dan tiada cerai, tiada sekutunya. Nafi dan isbat tidak bercerai, tidak pula bersekutu. Bersekutu tahu Bu? Nyatu ya. Menyatu dia, tentara sekutu beramai-ramai dia. Jadi tidak dipisahkan, tidak pula Menyatu. disatukan. Nafi dan isbat. La tidak illallah. Soal dan kalimat la ilaha itu isyarat kepada apa? Dan kalimat illallah isyaratnya kepada apa? Pertama, la ilaha. Illallah. Kedua, Illallah. illallah. Bagaimana isyaratnya? Jawab. Adapun kalimat la ilaha itu isyaratnya kepada wujud makhluk. Wujud makhluk. Maka yang mempunyai rupa itu adalah makhluk. Maka Nabi membuat dalam solat tidak rupa, tapi wajah. Inni wajjahtu. Karena Allah dia punya wajah, tapi tidak punya rupa. Kalau makhluk dia punya rupa, maka dia punya bentuk. Maka terciptalah Tuhan-Tuhan itu bentuknya. Ada Al-Latta, ada Al-Uzza, ada Hubal, ada matahari, ada sungai, ada jabatan, ada kekasih. Itu ilah. Dia rupa. Isyarat kepada wujud makhluk, kan wujud makhluk. Dan kalimat Allah itu isyarat kepada wujud yang qadim. Apa qadim artinya? Kekal. Wujud. Qadim ada. Wujud kidam baqa. Qadim. Qadim. Dahulu. Tidak ada yang lebih awal dari dia. Tidak ada yang qadim dari dia. Ya. Maka dialah yang, makanya wajah di sana bukan rupa. Karena wajah bisa menembus seluruh arah. Bu, mana lebih dulu Payakumbuh daripada kita? Dulu kita. Dulu kita. Kalau dari sini.
dalam konsep wajah dan rupa. Mana lebih duluan kita, Bu? Wajah. Pak Ansor. Dulu aja lah. Wajah. Nggak sampai ke Ya. kayak tubuh. Ya. Kan? Baik kan? Ya. Duluan Sultan. wajah lagi, Bu, Mm-mm. daripada kita. Iya. Kita Ya masih wajah di- sampai di kepala Kita masih di sini. Kita masih di sini. Bukankah dia kodim? Iya. Atun dahulu tuh. Dia kata dahulu. Ah. Nah wajah masih siku, Bu. Karena dia punya rupa, ada bentuk, Ada bentuk. berproses dia untuk sampai ke sana. Mm-mm. Itu dia. Maka Allah tuh isyarat kepada qadim. Masih ragu? Isyarat itu apa Ustaz? Isyarat itu arah. Isyarat itu jadi bahasa Indonesia. Isyarat. Isyarat itu kan arah, tanda. Kalau wajah, nengok rumah masing-masing dari sekarang. Bisa dari sini? Bisa langsung apa? Qadim? Kodim. Qadim dia dulu. Tapi kalau ilaha, karena dia punya tubuh, nih, rupa, belum sampai. Itu dia. Jadi itu, Nabi isbat. dan itu tidak pula bila. Maka dibilang bercerai tidak bisa. Tidak bisa diceraikan. Dibilang dia menyatu tidak pula. Apa bukti tidak menyatu? Kau posisi kau kasih. Wajah dah sampai di rumah masing-masing. Bisa tengok bara kompornya. Bisa tengok, Bu? Bisa. Di atas kompor masih ada wajan itu tidak bisa nampak sih. Udah bersihkan dah semua tadi. Tapi ini belum. Tapi kok bisa? Kena itu kau aja. Kena kau dia dahulu. Dulu sampai. Itu Allah. Tidak sama dengan ilah. Maka siapa menamakan Tuhan dengan Allah, kafir dia. Kan itu konsep kebenaran. Hebat Rasulullah, tubuh hebat sekali. Kenapa Rasulullah masuk Islam wajib itu nomor satu dibuatnya? La ilaha illallah. Model sepele, Bu, tapi sangat berpengaruh seluruh kebenaran pada diri manusia. Kalau ini tidak benar, sulitlah yang lainnya untuk benar. Hampir 10 lagi ya. Ya. Atau sampai situ dulu? Dia rasa. Boleh lah ya. Dulu sampai situ ya. Sampai janji Allah dalam kalimat La ilaha illallah. Sekian, terima kasih. Tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok ngaji.